Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Permatasari dari jurusan Manajemen Informatika di Universitas Bina Dharma. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana planning atau perencanaan menjalankan sebuah bisnis. Nah, sebelum menjalankan bisnis, kita harus mempunyai visi dan misi dalam sebuah usaha yang kita lakukan. Visi dan misi saya memulai bisnis kafe ini sebagai berikut. Visinya menjadikan kafe sebagai kafe brand lifestyle terdepan pilihan nomor 1 Indonesia. Yang kedua, menghadirkan produk yang unik dan disukai oleh semua masyarakat. Misinya, satu, memberikan kepuasan atas produk atau tempat merupakan yang paling kami utamakan. 2, menambah penghasilan. 3, menyajikan makanan kaki lima dengan penyajian yang lebih menarik. Nah, selanjutnya di sini ada 7 planning atau perencanaan yang telah saya siapkan. Yang pertama, berkomunikasi dengan kedua orang tua. Yang kedua, find out your passion. Yang ketiga, pilih lokasi yang strategis. Yang keempat, membuat menu yang unik. Yang kelima, memberikan fasilitas penunjang. Yang keenam, analisis peluang usaha. Yang terakhir, analisis usaha. 1. Berkomunikasi dengan kedua orang tua. Hal ini sangat penting dalam memulai suatu usaha atau bisnis, apalagi bagi pemula. Kenapa saya bilang penting? Karena untuk membuka bisnis kafe membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, jadi di sini gunanya berkomunikasi dengan kedua orang tua. Saya dapat meminta bantuan untuk menambahi modal atau mengurangi anggaran modal saya. Yang kedua, find out your passion. Dapat diartikan cari dahulu apa yang membuat Anda bergairah. Kalau kita tidak bergairah, tidak senang dengan apa yang kita kerjakan, nanti ujung-ujungnya kita akan merasa ini sebagai beban. Mungkin kalian pernah mendengar peribahasa ini, kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita suka, maka kita tidak akan merasa ini sebagai beban, tapi kita akan merasa mengerjakan sesuatu sebagai hobi, jadi tidak pernah merasa bekerja. Yang ketiga, lokasi yang strategis. Pemilihan lokasi yang tepat mempunyai peran spesifik bagi bisnis kafe. Di sini memilih bangun kafe di halaman rumah saya karena terletak di pinggir jalan lalu lintas dekat dengan kampus dan tempatnya strategis. Selain itu, lahan dan tempatnya di pusat keramaian kota yang memberikan kesan santai, kekinian, dan hangat sehingga membuat nyaman para konsumen. Yang keempat, membuat menu yang unik. Di sini saya tidak perlu memiliki menu makan dan minuman yang banyak, cukup dengan beberapa menu andalan saja. Nah, yang terpenting bagi saya adalah kualitas rasa dan kebersihannya, karena menurut saya rasa adalah prioritas utama dalam membangun bisnis ini. Selanjutnya, untuk bahan-bahan pokok, saya memilih membeli di Grosir karena harganya lebih murah daripada beli di eceran. Yang kelima, memberikan fasilitas penunjang, karena bagi saya kafe kekinian identik dengan kafe yang instagramable. Di sini saya memberikan spot foto menarik setiap sudut kafe atau mendesainnya dengan desain estetik yang bagus sehingga difoto dari sudut manapun bisa sangat instagramable, sehingga dengan ini konsumen dapat mempromosikan kafe saya. Selain itu, saya juga menyediakan fasilitas Wi-Fi dan colokan listrik sehingga mampu memberikan menarik pengunjung seperti para pelajar dan para mahasiswa. Yang keenam, analisis peluang usaha. Marketing mix terdiri dari 7P, yaitu 1. Produk atau produk yang saya jual merupakan menu makanan dan minuman yang unik. Yang kedua, price atau harga yang dijual berkisar 5-50 ribu. Yang ketiga, promotion atau promosi dilakukan dengan membuat papan banner dan menyebarkan di sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, maupun Twitter atau objek konten.
Selain itu, trik paling efektif dalam marketing yaitu pemasaran dari mulut ke mulut, seperti memberitahu orang-orang terdekat dan yang dikenal. Yang keempat, place atau tempat yang dipilih adalah daerah Jalan Pelaju, Kota Palembang. Yang kelima, people atau orang. Dalam usaha ini saya membutuhkan karyawan di sini untuk mengurangi anggaran biaya keluar. Saya mengajak atau menawarkan pekerjaan sebagai karyawan kepada saudara atau sepupu saya, atau bisa menggunakan karyawan sistem part-time. Yang keenam, physical building. Bisnis ini terletak di jalan raya dan dekat kampus. Yang ketujuh, proses. Pertama, saya akan membuat brosur tentang produk dengan menggunakan papan banner dan menyebarkan melalui sosial media. Selanjutnya, pembeli akan mengetahui sendiri melalui papan banner tersebut. Yang terakhir, analisis usaha. Di sini yang pertama ada modal awal yang terdiri dari renovasi tempat yang senilai 15 juta, peralatan masak 3 juta, meja dan kursi 5 juta, lain-lainnya 1 juta, jumlahnya 23 juta. Biaya operasional, bahan masak 5 juta, listrik dan wifi 1 juta, promosi 500, dan lain-lainnya 500, jumlahnya 9 juta. Nah, setelah itu asumsi pendapatan, misalnya 50 orang dalam per hari, kita kalikan dengan 10.000 saja, sama dengan ini 500. Nah, kalau 30 hari dikali 500 sama dengan 15 juta. Keuntungan net profit, nah, sama dengan omset dikurang operasional 15 juta dikurang 9 juta, keuntungannya 6 juta. Jadi dalam 4 bulan akan mengembalikan modal kita. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.